Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Islamia, Stambuk F1D2 19001 dari Prodi Bioteknologi Angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul karakterisasi kopi Arabica dan Robusta hasil fermentasi bakteri asam laktat Lactobacillus sp. Ini adalah jurnal acuan yang saya pakai dalam menyusun materi PPT saya. Kopi sangat dikenal oleh masyarakat luas. Minuman kopi digemari dikarenakan memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Selain karena aroma dan cita rasanya, kopi mempunyai manfaat untuk merangsang kemampuan kerja otak dan sebagai antioksidan. Secara umum, kopi dikonsumsi karena nilai cita rasa dan bukan karena kandungan gizinya, serta pengaruh fisiologisnya yang dapat memberikan pengaruh tetap terjaga kesegaran, mengurangi kelelahan, dan membuat rasa lebih semangat. Kopi merupakan salah satu jenis pangan yang populer dan banyak diminati di Indonesia. Kopi terdiri dari banyak jenis, antara lain yang sering dijumpai yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Pengolahan kopi sangat berperan penting dalam menentukan kualitas dan cita rasa kopi. Komponen kimia yang terdapat pada kopi adalah tanin, alkaloid, flavonoid, kumarin, koinon, fenol, dan minyak atsiri. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa sampel kopi bubuk Arabica terdeteksi mengandung alkaloid, saponin, dan tanin. Fermentasi biji kopi merupakan salah satu rangkaian proses pengolahan pembuatan kopi bubuk yang dapat mempengaruhi kualitas kopi. Karakteristik kopi bubuk dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya cara pengolahan. Pengolahan buah kopi menjadi biji kopi dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun ada satu tahapan yang sama-sama dilalui, yaitu proses fermentasi. Fermentasi kopi bertujuan untuk melepaskan lendir yang melekat pada biji kopi. Bakteri asam laktat Lactobacillus sp. Bakteri asam laktat Lactobacillus sp merupakan jenis inokulan yang aman ditambahkan pada proses fermentasi karena memiliki kemampuan adaptasi pada kondisi proses pengolahan kopi sehingga menghasilkan rasa yang khas. Proses fermentasi yang berlangsung dipengaruhi oleh aktivitas mikroba, di mana tidak hanya menurunkan kadar kafein pada kopi, namun juga menurunkan kadar pH pada kopi. Proses fermentasi biji kopi, buah kopi dikupas kulit luarnya, ditimbang sekitar 2,5 kg, lalu dimasukkan ke dalam masing-masing bak fermentasi. Isolat bakteri dimasukkan ke dalam bak fermentasi yang berisi biji kopi sebanyak masing-masing 500 ml. Proses fermentasi disesuaikan dengan perlakuan 0, 8, 16, dan 24 jam. Dan masing-masing perlakuan diukur pH-nya setelah proses fermentasi selesai, lalu dilakukan terhadap kadar kafein dan kadar etanol, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pH biji kopi dari hasil fermentasi. Senyawa kafein pada kopi menjadi bebas dengan ukuran dan berat molekul yang menjadi kecil dan menjadi mudah bergerak untuk berdifusi melewati dinding sel dan larut di dalam air. Semakin lama proses pelarutan, maka semakin banyak asam klorogenat yang menjadi larut, jadi semakin menurun dengan semakin lamanya proses fermentasi. Yang difermentasi dengan beberapa variabel waktu antara lain 0 sampai 24 jam. Dari data pengamatan di atas menunjukkan bahwa penggunaan bal mampu menurunkan kadar kafein di dalam kopi. Kadar kafein kopi Robusta sebesar 1,11% dapat diturunkan menjadi 0,28%. Penurunan kadar kafein ini disebabkan oleh aktivitas bakteri asam laktat Lactobacillus sp. Penurunan kadar kafein juga dipengaruhi oleh lamanya waktu fermentasi. Adanya aktivitas bakteri pretoiletik yang menghasilkan enzim protease cukup tinggi menyebabkan kadar kafein dalam biji kopi semakin menurun dengan semakin lamanya proses fermentasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kafein kopi yaitu varietasnya. Kopi Robusta setelah penyaringan mempunyai kadar kafein yang tinggi, yaitu 2%, dibandingkan kopi Arabica setelah penyaringan yang mempunyai kadar kafein lebih kecil, yaitu 1%. Kadar kafein menurun seiring dengan lamanya waktu fermentasi.
Kadar kafein juga berkurang sering penguraian protein yang meningkatkan asam amino bebas. Berikut ini kadar kafein kopi bubuk Arabica yang diperoleh dari pengukuran absorbensinya pada panjang gelombang 275 nanometer. Kadar kafein kopi bubuk hasil fermentasi sesuai dengan persyaratan SNI kopi bubuk dengan rentang yaitu 0,9 sampai 2%. Semakin tinggi penambahan konsentrasi, maka kadar kafein akan semakin turun. Hal itu karena mucilage yang telah hilang akan memudahkan enzim proteolitik yang berasal dari biji kopi untuk masuk ke dalam sitoplasma dan mengurangi kafein pada biji kopi. Berdasarkan hasil presentasi materi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu fermentasi biji kopi menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus sp, maka akan semakin rendah kadar kafein yang terdapat pada kopi. Sekian dari video presentasi yang saya lakukan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.